Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu, absen 30 NPM 258626093 dari Prodi PGSD kelas 1C. Nah, di sini saya akan membawa cerita tentang berita di Tulungagung. Dua bocah tenggelam di Sungai Tulungagung, satu tewas, satu hilang. Nah, di sini akan menjelaskan ya seperti itu. Nah, pemirsa, musibah bisa datang kapan saja dan di mana saja, tanpa mengenal waktu, tempat, maupun usia. Nah, bahkan di saat manusia datang menikmati kebahagiaan yang paling sederhana, sekalipun bahaya dapat mengintai tanpa disadari. Aktivitas yang awalnya dipenuhi tawa dan keceriaan dalam sekejap dapat merubah menjadi tragedi yang menyisakan duka mendalam dan luka yang sulit disembuhkan. Nah, jadi inilah yang terjadi di Sungai Bodeng yang berada di Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, pada Minggu pagi tanggal 7 Desember 2025. Nah, di Sungai Bodeng selama ini bukanlah tempat asing bagi warga sekitar. Nah, jadi sungai ini telah menjadi bagian di kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tiudan. Nah, alirannya itu membelah wilayah permukiman warga sekitar. Nah, jadi mengalir tenang di beberapa titik, namun juga menyimpan arus yang cukup kuat di bagian lainnya. Nah, jadi air sungai itu dimanfaatkan warga untuk berbagi keperluan, mulai dari aktivitas rumah tangga hingga kebutuhan sehari-hari dan lain-lainnya. Nah, jadi bagi anak-anak pedesaan, Sungai Bodeng memiliki makna yang lebih dari sekedar aliran air. Nah, sungai ini sering dijadikan tempat bermain, mandi, dan mencari ikan kecil. Nah, di sanalah mereka belajar tentang mengenai alam, bermain bersama teman sebaya. Nah, dan menghabiskan waktu luang tersebut. Nah, kedekatan sungai dengan permukaan membuat keberadaan kerap dianggap aman dan tidak berbahaya. Namun di balik permukaan air yang terlihat tenang, jadi sungai ini balik di permukaan air yang terlihat tenang.
Namun sungai ini menyimpan resiko yang tidak selalu disadari, terutama bagi anak-anak tersebut. Nah, jadi pada minggu pagi itu suasana di desa Tiudan sebenarnya masih terdampak uh, seperti hari-hari biasa. Nah, jadi udara pagi itu terasa sejuk. Aktivitas warga masih berlangsung di sekitar rumah masing-masing. Nah, jadi sebagian warga tengah itu bersiap melakukan kegiatan harian. Nah, sementara yang lain itu masih menikmati waktu istirahat bersama keluarganya. Nah, jadi tidak ada kegaduhan, tidak ada tanda-tanda bahaya, dan tidak ada firasat bahwa pagi yang damai itu akan berubah menjadi hari penuh kesedihan. Namun sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, ketenangan tersebut perlahan berubah. Suasananya itu yang sebelumnya damai mulai tergantikan oleh kepanikan, kepanikan, teriakan, dan rasa cemas yang menyelimuti warga sekitar sungai. Nah, sebuah peristiwa tragis terjadi dan mengguncang ketentraman desa. Nah, pada waktu yang hampir bersamaan, 3 anak laki-laki berusia 11 tahun masing-masing berinisial DF, RG, dan RZ. Nah, dia itu berpamit kepada keluarga mereka dengan penuh semangat. Khasnya anak-anak mereka itu menyampaikan niat untuk pergi mencari ikan di Sungai Bodeng tersebut. Nah, mereka itu berjalan bersama-sama sama temannya membawa harapan sederhana untuk bermain, tertawa, dan mungkin pulang membawa ikan kecil seperti yang sering mereka lakukan sebelumnya. Nah, jadi bagi pihak keluarga, kepergian ketiga anak tersebut tidak menimbulkan rasa khawatir berlebihan. Nah, aktivitas mencari ikan di sungai itu sudah sering dilakukan dan dianggap sebagai kegiatan yang wajar bagi anak-anak pedesaan. Nah, sungai itu sudah akrab, jaraknya dekat, dan selama ini tidak pernah menimbulkan kejadian besar yang mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu tidak ada larangan khususnya itu atau pengawasan ketat yang diberikan saat mereka berpamitan kepada keluarganya tersebut. Nah, jadi anak-anak itu melangkah pergi dengan kecurigaan tanpa mengetahui bahwa langkah kecil mereka pagi itu akan menjadi awal dari sebuah tragedi besar. Nah, di perjalanan sederhana menuju ke sungai tersebut,
yang seharusnya menjadi momen bermain dan belajar bersama alam. Justru berubah menjadi awal dari musibah yang mengguncang seluruh desa Tiudan dan meninggalkan duka pendalaman bagi pihak. Nah, di pagi itu di Sungai Bodeng tidak hanya menjadi saksi keceriaan anak-anak, namun tetapi juga menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa memilukan yang akan dikenang lama oleh warga sekitar. Nah, jadi kronologi kejadian anak tersebut setibanya di Sungai Bodeng itu, ketiga anak tersebut langsung menuju ke tepian sungai. Air sungai tampak mengalir tenang di permukaan tersebut. Nah, meskipun arusnya itu terasa cukup kuat di bagian tengah, di sekitar tepian bebatuan kecil dan tumbuh air terlihat jelas. Nah, jadi tempat ikan kecil itu berlindung dengan penuh rasa ingin tahu. Ketiga anak itu mulai menelusuri aliran air sambil memperhatikan ikan-ikan yang berenang di antara celah bebatuan tersebut. Nah, jadi suasana saat itu dipenuhi tawa dan canda khas anak-anak. Nah, jadi mereka itu saling menunjukkan ikan yang terlihat di dalam air. Nah, sekali tertawa dan berteriak saat melihat ikan berlompat atau tersembunyi. Tidak ada rasa takut lagi, tidak ada kewaspadaan kelebihan. Nah, jadi sungai bagi mereka tempat bermain yang sudah akrab, bukan sumber bahaya. Nah, jadi di tengah aktivitas bermain tersebut, perhatian mereka tertuju pada sebuah ban bekas yang tersangkut di pinggir sungai tersebut. Nah, jadi ban itu terlihat sudah lama berada di sana. Nah, sebagian permukaannya tampak kusam dan kotor. Nah, jadi menandakan telah cukup lama terendam di air. Namun bagi anak-anak, ban itu justru tampak menarik. Nah, mereka pikir melihatnya itu sebagai benda yang bisa dijadikan alat bermain di air. Nah, jadi tanpa dia itu berpikir lebih lanjut resiko dan tanpa menyadari bahwa yang mungkin terjadi. Nah, jadi ban bekas itu pun ditarik ke bagian sungai yang
lebih terbuka. Nah, jadi anak-anak itu kemudian mulai menggunakan secara bergantian sama temannya. Nah, awalnya itu hanya satu anak yang menaiki ban tersebut. Nah, jadi sementara dua anak yang lainnya menunggu di tepi sungai sambil mengamati dan tertawa. Nah, jadi pada tahap ini permainan tampak berjalan normal dan tidak menimbulkan kecurigaan pada siapapun. Nah, jadi ban tersebut mengapung mengikuti arus ringan di tepi sungai. Nah, jadi anak tersebut menaiki terlihat berusaha menjaga keseimbangan. Nah, sementara dua temannya itu menunggu giliran, situasi ini semakin membuat mereka merasa aman dan percaya diri. Nah, sehingga kewaspadaan semakin berkurang. Namun suasana ceria itu berubah ketika RG dan RZ memutuskan untuk menaiki ban secara bersama. Nah, jadi mereka itu menganggap bahwa ban tersebut cukup besar dan mampu menahan bebas dua orang tersebut. Nah, jadi tanpa ragu keduanya itu naik ke atas ban yang sama. Nah, jadi dalam hitungan detik ban bekas itu mulai kehilangan keseimbangan. Nah, jadi permukaannya yang licin dan kondisinya yang sudah tidak stabil membuat ban oleng ke satu sisi. Nah, jadi sebelum sempat turun atau menyelamatkan diri, ban tersebut terbalik secara tiba-tiba. Nah, RG dan RZ itu langsung terhempas ke dalam sungai tersebut. Nah, jadi tubuh mereka masuk ke air hampir bersamaan. Jadi arus sungai yang cukup kuat segera menyeret mereka ke bagian yang lebih dalam. Jadi kepanikan pun terjadi seketika. Kedua anak itu terlihat berusaha mengapung, menggerakkan tangan dan kaki. Nah, serta mencoba meraih permukaan air tersebut. Namun usaha mereka tidak berjalan mudah. Derasnya arus sungai ke dalam air yang mencapai sekitar 1,6 meter membuat kedua anak kesulitan menyelamatkan diri. Dalam kondisi panik, tenaga mereka cepat terkuras. Nah, permintaan tolong pun terdengar meski hanya waktu yang singkat. Nah, jadi Kapolsek Gondang itu AKP Bapak Andi Prasetyo itu menjelaskan bahwa peristiwa tersebut diduga kuat terjadi akibat ketidakmampuan korban dalam menguasai keseimbangan saat
berada di atas ban. Namun ketika dua anak menaiki ban yang tidak stabil itu bisa menyebabkan ban terbalik dan keduanya itu masuk ke dalam sungai. Nah, jadi dalam waktu yang sangat singkat, kedua anak tersebut tenggelam dan menghilang secara dari permukaan sungai tersebut. Nah, jadi air itu kembali tampak tenang. Nah, seolah-olah itu kan menutupi. Nah, peristiwa terakhir yang baru saja terjadi. Nah, sementara itu satu anak lainnya yang berada di tepi sungai, nah hanya bisa terdiam. Namun dia menyaksikan kedua temannya menghilang di dalam aliran air tersebut. Nah, DF untuk meminta pertolongan dan mencari warga sekitarnya. Nah, sementara itu DF, anak yang berada di tepi sungai, hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian dan mengerikan di hadapannya. Nah, jadi dalam hitungan detik suasana ceria yang baru saja ia rasakan berubah kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. Nah, jadi DF melihat dengan jelas bagaimana RG dan RZ itu terseret arus sungai. Nah, jadi dia itu berusaha mengapung lalu perlahan menghilang di balik derasnya aliran air tersebut. Nah, jadi dia itu merasa takut dan panik untuk menyelimuti dirinya. Nah, jadi tubuhnya itu sangat gemetar dan pikirannya itu kacau dan air mata itu sudah mulai mengalir. Nah, jadi dalam kondisi tersebut DF tidak mampu melakukan pertolongan langsung. Jadi ya dia itu menyadari bahwa dirinya itu tidak cukup kuat dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kedua temannya dan derasnya air sungai tersebut. Nah, jadi dengan sisa keberanian yang ada, saudara DF itu mengambil keputusan yang penting. Nah, ia segera berlari untuk meninggalkan tepi sungai menuju pemukiman warga. Nah, jadi nafasnya terengah-engah, langkahnya tidak teratur. Namun tekadnya satu, mencari bantuan secepat mungkin. Nah, jadi sepanjang jalan DF itu berteriak untuk meminta tolong sambil menangis.
memberi tahu warga bahwa teman-temannya itu tenggelam di Sungai Bodeng tersebut. Nah, jadi dia itu teriak DF terdengar oleh warga sekitar yang sedang beraktivitas di rumah masing-masing. Nah, warga itu mendengar warga tersebut, warga langsung meninggalkan aktivitas mereka dan bergegas menuju ke sungai. Nah, jadi dia itu kepanikan untuk menyadar, terutama ketika diketahui bahwa korban adalah anak-anak. Nah, jadi warga itu sangat cenderung panik dan seperti itu. Nah, jadi sesampainya sampai di lokasi kejadian tersebut, warga itu tidak menunggu lama. Jadi peralatan seadanya, mereka itu langsung melakukan pencarian manual. Nah, di sebagian warga menyelusuri aliran air Sungai Bodeng mengikuti arah arus. Nah, jadi sementara itu yang lainnya menyelam di beberapa titik yang dianggap warga berdiri di tepian sungai tersebut. Nah, jadi dia itu memantau di permukaan air dengan harapan melihat tanda-tanda keadaan korban tersebut. Jadi proses pencarian tidak berjalan mudah. Sungai Bodeng memiliki kedalaman sekitar 1,6 meter dan arus air yang mengalir membuat pencarian menjadi resiko. Warga harus bergerak dengan sangat hati-hati. Nah, jadi agar tidak ikut terseret arus, meski demikian upaya pencarian terus dilakukan dengan penuh semangat dan kepedulian. Nah, jadi sekitar 30 menit setelah kejadian, upaya pencarian warga akhirnya membuahkan hasil. Nah, salah satu korban ditemukan mengambang di aliran sungai. Nah, jadi sekitar 200 meter dari titik awal kejadian, warga segera mengevakuasi korban ke daratan dengan penuh hati sehati-hati. Nah, jadi harapan tersebut perlahan pupus setelah dilakukan pemeriksaan. Korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Nah, jadi suasana duka langsung menyelimuti lokasi. Nah, jadi tangisan warga korban pecah diusul isak warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Nah, sungai yang sebelumnya itu menjadi
menjadi tempat bermain, dan penuh keceriaan, kini berubah menjadi saksi bisu, sebuah tragedi yang memilukan. Nah, sementara itu anak-anak lainnya masih belum ditemukan. Nah, jadi harapan dan kekecewaan dan kecemasan itu bercampur menjadi satu, menunggu kelanjutan proses pencarian yang akan dilakukan lebih banyak pihak, seperti itu. Nah, selanjutnya itu pencarian tim gabungan. Nah, sementara itu setelah satu korban yang ditemukan dalam meninggal dunia, satu anak lainnya itu masih belum berhasil ditemukan. Nah, kondisi tersebut membuat proses pencarian tidak dihentikan. Nah, justru diperluas dan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Nah, jadi mengingat situasi yang semakin kompleks dan resiko. Nah, jadi pencarian kemudian dilakukan secara lebih terkoordinasi dengan menerjunkan tim gabungan tersebut. Nah, jadi tim yang terlibat dalam pencarian tersebut terdiri dari Basarnas, Posar Trenggalek, BP, BD Tulungagung, nah serta Damkar Tulungagung. Nah, jadi dibantu oleh aparat kepolisian, perangkat desa, relawan dan masyarakat setempat. Nah, jadi masing-masing unsur menjalankan peran sesuai dengan tugas dan keahliannya. Nah, jadi dengan satu tujuan utama, yakni untuk menemukan korban yang masih hilang tersebut. Nah, jadi setibanya di lokasi, sudah tiba di lokasi, petugas gabungan segera melakukan asesmen kondisi di sungai tersebut. Mereka itu mengamati arah arusnya, kedalaman air, serta medan di sepanjang aliran Sungai Budeng itu, aliran Sungai Budeng itu. Nah, setelah itu pencarian dibagi ke dalam beberapa sektor. Sebagian petugas menyelusuri sungai untuk menggunakan perahu karet. Nah, sementara itu petugas lainnya melakukan pencarian manual di titik-titik dangkal dan tepian sungai yang berpotensi menjadi korban tersangkut tersebut.
Nah, jadi proses pencarian tidak berjalan mudah. Arus sungai yang terus mengalir membuat petugas harus bekerja dengan penuh hati-hatian. Medan yang licin, bebatuan di dasar sungai, serta tumbuhan air yang sangat hebat menjadi tantangan tersendiri. Nah, setiap langkah dan gerakan dilakukan dengan perhitungan yang matang agar proses pencarian tidak menimbulkan korban tambah. Nah, jadi sepanjang proses pencarian tersebut, nah suasananya di situ itu sekitar sungai dipenuhi ketegangan. Nah, keluarga si korban itu terlihat menunggu di tepi sungai dengan wajah cemas, sekali menatap air dengan harapan menemukan tanda-tanda keberadaan anak mereka. Nah, jadi dia itu harus doanya terus dipanjatkan, harapan masih tetap dijaga. Nah, meskipun rasa khawatir semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Nah, hingga petang hari pencarian masih terus berlangsung. Nah, jadi dari tim gabungan tetap menyisir aliran sungai dari hulu ke hilir, memperluas area pencarian dan memastikan setiap titik. Nah, setiap titik itu diperiksa dengan seksama. Meski kondisi mulai gelap dan tenaga petugas mulai terkuras, upaya pencarian tersebut tidak dihentikan begitu saja. Keselamatan dan kemanusiaan menjadi prioritas utama. Nah, jadi di tengah proses pencarian tersebut, satu korban yang telah ditemukan sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan. Nah, prosesi pemakaman berlangsung dalam suasana penuh duka, tangis keluarga, kerabat, dan mengiringi kepergian korban ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, duka mendalam untuk menyelimuti keluarga korban dan masyarakat Desa Tiudan yang kehilangan salah satu anak terbaiknya. Nah, tragedi di Sungai Budeng ini menyisakan luka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga seluruh warga desa. Nah, sungai yang selama ini menjadi tempat bermain dan berkumpul kini berubah menjadi simbol kehilangan dan kesedihan. Kejadian ini menjadi mengingat pahit akan bahaya yang dapat mengintai anak-anak, terutama saat bermain di lingkungan yang memiliki resiko tinggi. Nah, pemirsa,
Musibah di Sungai Bodeng ini bukan hanya sebuah peristiwa tragis yang layak diberitakan, tetapi juga sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Tragedi ini untuk mengingatkan bahwa keselamatan anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya orang tua, tetapi juga masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengawasan yang lebih ketat, edukasi keselamatan dan sejak dini, serta kepedulian bersama sangat diperlukan agar peristiwa itu tidak terulang kembali di masa depan. Nah, jadi dengan harapan dan doa, seluruh pihak menunggu hasil akhir dari proses pencarian tersebut. Nah, jadi semoga korban yang masih hilang dapat segera ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi cobaan berat ini. Nah, dari sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.